Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi olahraga yang selanjutnya adalah bab 11 tentang teknik chopping dalam aktivitas olahraga. Teknik chopping adalah kunci penting yang membantu atlet mengelola stres dan tekanan, sehingga mereka dapat tampil lebih optimal di lapangan. Memahami pengertian chopping dan bagaimana kerangka konseptualnya bekerja. Yang pertama ada pengertian dan batasan chopping. Chopping adalah usaha kognitif dan perilaku yang dilakukan seseorang untuk mengatasi tuntutan internal maupun eksternal yang dirasakan sebagai beban atau tekanan. Dalam konteks olahraga, chopping adalah strategi yang digunakan oleh atlet untuk mengelola stres, baik sebelum, selama, maupun setelah pertandingan. Chopping bukan berarti menghilangkan sumber stres, melainkan bagaimana kita bisa beradaptasi dan mengatasi tekanan agar tidak mempengaruhi performa. Chopping berfokus pada masalah. Yang pertama, strategi ini digunakan untuk menyelesaikan sumber masalah secara langsung. Contohnya, jika seseorang atlet merasa kurang dalam teknik tertentu, mereka akan meningkatkannya di latihan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Nah, yang kedua ada chopping berfokus pada emosi. Strategi ini berfokus pada bagaimana mengontrol emosi akibat tekanan. Misalnya, seorang atlet yang gugup akan melakukan teknik pernapasan atau relaksasi untuk menenangkan diri. Yang kedua ada kerangka konseptual chopping. Kerangka konseptual chopping menjelaskan bagaimana individu dalam hal ini dapat merespon dari tekanan atau stres dalam aktivitas olahraga. Kerangka ini melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama ada penilaian primer. Tahap ini adalah saat individu menilai situasi yang dihadapi, apakah situasi tersebut dianggap sebagai tantangan, ancaman, atau bahkan peluang. Yang kedua adalah penilaian sekunder. Nah, setelah menilai situasi, individu mengevaluasi kemampuan atau sumber daya yang dimilikinya untuk mengatasi tekanan tersebut. Yang ketiga ada respon chopping. Nah, berdasarkan penilaian sebelumnya, individu akan memilih strategi chopping yang paling sesuai untuk mengatasi situasi tersebut. Yang ketiga ada pengukuran keterampilan chopping. Yang pertama ada wawancara dan observasi. Pelatih atau psikolog olahraga dapat mewawancarai atlet untuk memahami bagaimana mereka merespon tekanan dalam situasi tertentu. Observasi perilaku juga penting untuk melihat reaksi atlet di bawah tekanan. Yang kedua ada kuesioner chopping. Ada beberapa instrumen psikologis yang digunakan untuk mengukur keterampilan chopping, seperti the chopping inventory for stressful situation atau ways of chopping questionnaire. Nah, questionnaire ini membantu mengidentifikasi strategi chopping yang paling sering digunakan oleh atlet. Yang kedua ada analisis performa. Analisis performa dari keterampilan chopping dapat dilihat dari hasil performa atlet dalam situasi yang penuh tekanan. Atlet yang memiliki keterampilan baik lebih cenderung stabil secara mental dan performanya lebih konsisten. Yang keempat ada strategi chopping yang digunakan oleh atlet top. Yang pertama ada self-talk positif. Yang kedua ada teknik relaksasi, visualisasi atau mental imagery, pendekatan solusi, dan dukungan sosial. Jadi kesimpulannya adalah teknik chopping adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap atlet untuk mengelola tekanan dan tampil lebih optimal dalam olahraga. Dengan memahami konsep chopping, mengukur keterampilan chopping, dan menerapkan strategi chopping yang efektif, atlet dapat membangun mental yang kuat dan mampu menghadapi tantangan apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.